Bayangkan kamu berusia pertengahan 20-an. Larut malam menatap langit-langit kamar, dengan pikiran berkecamuk. Aku mau jadi apa sih sebenarnya? Pertanyaan itu terngiang terus-menerus. Teman-teman seumuranmu tampak sudah mapan. Ada yang sudah punya pekerjaan impian, menikah, atau melanjutkan studi. Sementara, kamu merasa berjalan di tempat dan mulai galau melihat pencapaian orang lain. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kalau iya, tenang, kamu tidak sendirian. Istilah quarter life crisis belakangan ramai dibicarakan, terutama di media sosial. Banyak anak muda usia 20-an yang curhat merasa cemas dan bingung dengan arah hidupnya. Fenomena ini bahkan kerap dijadikan bahan meme karena begitu relatable dengan keresahan generasi milenial dan Gen Z. Tapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan quarter life crisis? Quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah periode di rentang usia akhir belasan hingga akhir 20-an, sekitar 18-30 tahun, ketika seseorang merasa hidupnya tidak memiliki arah jelas. Orang yang mengalaminya dipenuhi perasaan khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian masa depannya. Biasanya kekhawatiran ini mencakup banyak aspek penting kehidupan, mulai dari karier atau pekerjaan, hubungan percintaan, hingga kehidupan sosial. Tak jarang, orang dalam fase ini juga mulai mempertanyakan jati diri dan tujuan hidupnya sendiri. Sebenarnya, aku maunya apa dalam hidup ini? Quarter life crisis biasanya dipicu oleh berbagai perubahan dan tantangan di awal masa dewasa. Misalnya, pertama kali merasakan masalah pekerjaan atau finansial sendiri, mulai hidup mandiri jauh dari orang tua, menjalin hubungan romantis yang serius, mengalami patah hati setelah hubungan panjang, atau melihat teman sebaya sudah mencapai impian mereka lebih dulu. Hal-hal tersebut bisa mengguncang rasa percaya diri dan membuat kita membandingkan pencapaian hidup kita dengan orang lain. Dari sudut pandang psikologi perkembangan, quarter life crisis sebenarnya bagian normal dari transisi menuju kedewasaan. Usia 20-an adalah masa peralihan dari remaja menjadi dewasa, di mana kita mulai merancang tujuan hidup, karier, identitas diri, dan mengambil tanggung jawab sebagai orang dewasa. Psikolog Erik Erikson bahkan menyebut fase usia 20-an hingga awal 30-an sebagai tahap intimacy versus isolation. Artinya, di periode ini kita berjuang membangun hubungan dekat dan komitmen karier. Intimacy versus risiko merasa terasing dan kesepian bila gagal menemukan peran dewasa yang pas, isolation. Jadi, wajar jika di usia-usia ini banyak dari kita yang merasa terombang-ambing menentukan arah hidup. Seberapa umumkah krisis quarter life? Cukup banyak. Sebuah survei global oleh LinkedIn pada 2017 menemukan 75% responden usia 25-33 tahun mengaku pernah mengalami quarter life crisis, dengan usia rata-rata 27 tahun saat pertama kali merasakannya. Penyebab terbesar dari kecemasan di fase ini adalah kekhawatiran soal pekerjaan atau karier yang diminati. Penyebab terbanyak kedua adalah kebiasaan membandingkan diri dengan teman sebaya yang dianggap lebih sukses. Data ini menunjukkan bahwa perasaan galau karier dan iri melihat kesuksesan orang lain adalah pemicu utama quarter life crisis bagi banyak orang. Menariknya, peneliti Dr. Oliver Robinson dari University of Greenwich menemukan pola perjalanan emosi yang sering dialami dalam quarter life crisis. Biasanya dimulai dari perasaan terjebak dalam suatu komitmen, entah itu pekerjaan, hubungan, atau gaya hidup yang ternyata tidak sesuai keinginan hati untuk jangka panjang. Lalu, individu memutuskan melepaskan diri dari situasi tersebut. Misalnya, resign dari pekerjaan yang tidak disukai atau mengakhiri hubungan yang terasa salah. Namun, langkah ini diiringi rasa sedih, kehilangan, dan cemas akan masa depan yang tidak menentu. Pada fase ini, seseorang bisa merasa kehilangan arah, dan sementara waktu kehilangan jati diri, mempertanyakan kembali nilai-nilai dan keyakinannya. Selanjutnya,
Ia mulai menjelajah hal-hal baru, mencoba pekerjaan berbeda, hobi baru, atau lingkungan pergaulan baru dalam upaya menemukan kembali tujuan hidupnya. Emosi masih naik turun, tapi proses eksplorasi ini perlahan membantu dia memahami apa yang benar-benar diinginkan. Akhirnya, setelah melalui kegelisahan panjang, orang tersebut berhasil menemukan dan berkomitmen pada jalan hidup yang dirasa lebih autentik, yang sesuai dengan passion dan nilai-nilai dirinya. Tentu, perjalanan setiap orang berbeda-beda, tapi gambaran ini menunjukkan bahwa quarter life crisis sebenarnya sebuah proses pencarian jati diri. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang mengalami krisis quarter life? Ada beberapa tanda umum yang sering dirasakan seseorang di fase ini. 1. Merasa bingung dan khawatir tentang masa depan. Misalnya, sering overthinking tentang, habis ini hidupku mau kemana? Dan cemas tidak punya rencana jelas. 2. Merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai. Bisa dalam pekerjaan yang tidak sesuai passion, jurusan kuliah yang diragukan, atau hubungan yang tidak membuat bahagia. 3. Sulit membuat keputusan, terutama ketika dihadapkan pada banyak pilihan. Setiap opsi terasa meragukan, takut kalau salah pilih akan menyesal. 4. Kehilangan motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal-hal yang dulunya semangat dilakukan kini terasa hambar, karena pikiranmu dipenuhi kegelisahan akan arah hidup. 5. Bingung menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai keinginan sendiri atau tuntutan orang lain. Contohnya, ragu apakah harus mengejar karier impian sendiri atau mengambil jalan yang diharapkan keluarga dan masyarakat. 6. Khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri. Ada ketakutan melihat orang lain melangkah maju, menikah, naik jabatan, sementara diri sendiri merasa jalan di tempat. 7. Muncul perasaan iri dengan teman sebaya yang sudah mencapai impiannya terlebih dahulu, disertai kecewa terhadap pencapaian diri sendiri. 8. Meragukan kemampuan diri sendiri. Krisis ini sering dibarengi self-doubt. Kamu jadi tidak percaya diri dan mempertanyakan apakah dirimu cukup mampu untuk meraih tujuanmu. Tidak semua orang akan merasakan semua tanda di atas, tapi kalau beberapa di antaranya terdengar familiar, bisa jadi kamu memang sedang berada di fase quarter life crisis. Quarter life crisis adalah hal yang wajar dialami. Namun, jangan anggap remeh krisis ini apabila berkepanjangan dan tidak diatasi dengan baik. Jika dibiarkan terus-menerus, quarter life crisis bisa membawa dampak negatif pada beberapa aspek kehidupan kita. 1. Kesehatan mental. Krisis yang terus berlarut bisa menurunkan kondisi psikologis. Perasaan tertekan dan putus asa yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi depresi atau gangguan kecemasan. Penelitian psikologi juga menunjukkan bahwa quarter life crisis memang berkaitan dengan meningkatnya gejala depresi dan menurunnya tingkat kesejahteraan hidup pada mereka yang mengalaminya. Artinya, kesejahteraan mental kita bisa sangat terganggu kalau krisis ini tidak terselesaikan. 2. Kehidupan sosial. Banyak orang yang tengah dilanda quarter life crisis merasa terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Karena sibuk bergulat dengan kegelisahan pribadi, kita mungkin menarik diri dari pergaulan atau enggan bersosialisasi. Jika hal ini dibiarkan, hubungan pertemanan dan keluarga bisa ikut merenggang. Rasa minder atau iri melihat pencapaian teman juga dapat menimbulkan konflik batin dalam diri kita, yang akhirnya membuat kita semakin menjauh dari orang-orang terdekat. 3. Karier dan finansial. Dampak quarter life crisis juga terasa dalam hal pekerjaan. Produktivitas kerja bisa menurun ketika pikiran kita terus diselimuti kecemasan. Orang yang tidak kunjung menemukan arah bisa terjebak di pekerjaan yang tidak disukai tanpa progres, atau sebaliknya, jadi sering berganti-ganti jalur karier tanpa perencanaan matang. Kedua hal ini tentu merugikan perkembangan karier jangka panjang. Secara finansial, ketidakstabilan karier akibat quarter life crisis juga bisa berdampak pada kondisi ekonomi pribadi. Intinya, bila quarter life crisis tidak diatasi,
ia bisa menghambat perkembangan diri kita. Kita bisa terjebak dalam lingkaran overthinking, tidak mengambil langkah kemana-mana, dan akhirnya tertinggal dalam berbagai aspek hidup. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi, bukan? Kabar baiknya, quarter life crisis bisa dihadapi dan dilewati. Bahkan, bila direspons dengan cara yang positif, fase krisis ini justru dapat menjadi titik balik untuk perubahan hidup yang lebih baik. Berikut ini beberapa tips dan cara praktis untuk menghadapi quarter life crisis. 1. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Terus-menerus melihat pencapaian orang lain hanya akan membuat kamu merasa makin tertinggal dan cemas. Padahal, setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Jadi, cobalah kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan teman atau saudara. Daripada fokus pada kehidupan orang lain, lebih baik fokus pada dirimu sendiri. 2. Ubah keraguan menjadi tindakan. Daripada berlarut-larut overthinking, lawan rasa ragu dan bimbang dengan melangkah melakukan sesuatu. Setiap kali kamu merasa tidak yakin dengan arah hidup, jadikan itu sebagai pendorong untuk bereksperimen dan menemukan hal baru. 3. Temukan orang-orang yang bisa mendukungmu. Jangan hadapi quarter life crisis sendirian. Cari dukungan sosial dari orang-orang terdekat yang kamu percaya. Berceritalah pada sahabat, pasangan, atau anggota keluarga tentang keresahan yang kamu rasakan. 4. Belajar menentukan prioritas dalam hidup. Ketika semuanya terasa membingungkan, saatnya kembali ke dasar. Apa yang paling penting bagi dirimu? Cobalah atur ulang prioritas hidupmu. Dengan memprioritaskan dari yang paling penting, kamu tidak akan terlalu kewalahan memikirkan semuanya sekaligus. 5. Kenali diri sendiri dan cintai dirimu. Di tengah krisis, mudah sekali kita terpaku pada kekurangan dan kegagalan diri. Cobalah membalik perspektif. Kenali dirimu lebih dalam, termasuk potensi, kelebihan, dan hal-hal yang membuatmu bahagia. 6. Jaga kesehatan fisik dan mental. Percaya atau tidak, kondisi tubuh sangat memengaruhi suasana hati dan pikiran. Pastikan kamu tidak abai terhadap kesehatan di masa sulit ini. 7. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan. Jika kamu merasa masalah dan kecemasanmu sudah terlalu berat untuk dihadapi sendirian, tidak ada salahnya menghubungi psikolog atau konselor profesional. Ingat, quarter life crisis bukan akhir dari segalanya. Fase ini ibarat benjolan kecil di perjalanan hidup, yang justru bisa membuatmu lebih kuat dan mengenal diri sendiri setelah berhasil melewatinya. Setiap orang punya timeline masing-masing, jadi jangan putus asa jika jalanmu sedikit berliku. Kalau kamu sedang mengalami quarter life crisis, cobalah terapkan tips-tips di atas secara perlahan. Percayalah, kamu tidak sendirian dan perasaan galau ini akan berlalu. Semoga cerita dan kiat-kiat yang sudah kita bahas bisa membantumu melihat secercah harapan dan semangat baru. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah berada di fase quarter life crisis atau mungkin sedang menjalaninya sekarang? Share pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa saling menguatkan dengan yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.